Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nopar Ardi dalam series pembahasan kita di pemrograman berbasis web. Ini adalah video lanjutan dari HTML tutorial yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang basic-basic dari HTML, mulai dari sintak dasar HTML gitu ya, tag dasar HTML, bagaimana pembuatan teks, kemudian terakhir itu kita sampai ke pembuatan table gitu ya, yang terakhir. Ini kira-kira yang kita kerjakan terakhir kemarin gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke HTML tutorial bagian kedua gitu ya. Bagian kedua apa yang kita bahas? Bagian kedua ini kita akan berfokus membahas tentang form gitu ya. Oke, nah seperti apa sih bentuk dari form itu sendiri gitu ya? Untuk HTML kita akan kupas secara tuntas nanti itu di sini semua gitu ya. Oke, saya cek ini dulu. Nah, ini pembahasan kita yang sebelumnya ya, tentang apa namanya, tentang eh, table yang sebelumnya. Sekarang kita akan mulai file yang baru gitu ya, tentang form. Ini masih di tag dasar dari si HTML. Nah, form itu fungsinya seperti apa? Form itu fungsinya adalah kita menerima inputan dari user gitu ya. Ini salah satu hal yang paling banyak digunakan gitu ya, kita menggunakan HTML. Nah, dalam pembuatan form standar, minimal itu kita bisa eh, menggunakan ini. Coba saya contohkan satu form standar gitu ya, berupa form input dan juga form output. Misalnya, sekali lagi ini kita mulai dari di body ya, karena ini bagian apa? Ini ada sisa yang kemarin. Oke, form itu digunakan dimulai dengan tag form gitu ya, seperti ini. Jadi ada form tutupnya juga. Kemudian di dalam form itu ada yang namanya action. Nah, nah, form itu sehingga fungsinya adalah menerima inputan dari si user gitu ya. Jadi misalnya kita buat form input, form username dan form password gitu ya. User itu bisa ngetikkan username di sana dan ngetikkan password di sana. Nah, jadi masalahnya setelah diketikkan, data yang diketikkan di form tersebut mau kita apakan gitu ya. Nah, maka dari form itu wajib yang namanya ada action. Action ini yang akan menghandle data yang diketikkan di form tersebut mau dibawa kemana gitu ya. Apakah mau di-save ke database tabel ini, tabel itu gitu ya. Itu nanti di-handle di bagian action gitu ya. Maka kita perlu namanya action yang ada di sini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, selain dari itu, apalagi? Nanti action itu isinya berupa, biasanya itu berupa halaman .php gitu ya. Misalnya saya buat apa sembarang lah .php gitu ya, seharusnya gitu ya, atau sebut namanya coba.php. Ini untuk bagian actionnya. Selain dari itu ada apa lagi? Nah, ini kan baru bentuk form kotaknya ya. Form itu biasanya ada labelnya. Label itu untuk memberikan keterangan kira-kira formnya ini isinya apa gitu ya. Misalnya saya ambil labelnya misalnya username gitu ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Kemudian apalagi, ini kita belum masukkan formnya ya, kita buat labelnya dulu. Kemudian ada, em, kita buat formnya pakai input. Nah, input type di dalam apa namanya, di dalam pembuatan form ya, ada beberapa jenis dari input type ya. Kalau kita ingin menginputkan teks sederhana, teks singkat gitu ya, berupa username dan password, bisa input type-nya itu berupa teks gitu ya. Nanti input type ini bisa beragam tergantung dari bentuk form yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan select button, bahkan ini juga bentuk salah satu bentuk dari input type ya. Bisa select button, radio button gitu ya, dan beberapa button yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagian inputnya dulu ya. Misalnya input type ini berupa teks ya. Oke, input type-nya berupa teks. Setelah itu, apalagi setelah input type. Nah, setelah input type itu ada name. Nah, name ini nanti sebenarnya selain dari name itu ada namanya ID ya. Ini nanti akan berguna sebagai identitas dari data yang ditutupkan di sini gitu ya. Jadi wajib ada name-nya. Harusnya saya sebut namanya apa ya? Username. Nggak usah sama sih. Uname gitu ya. Biar membedakan untuk name-nya ya. ID-nya juga saya namakan dengan ID-nya juga uname gitu ya, sama dengan ya. Jadi minimal ada name seharusnya ya.
dan juga ada ID-nya gitu. Selain dari itu ada apa lagi? Ya tentu ada value-nya. Value-nya mau diisi apa di situ? Isinya misalnya berupa taruh di sini saya isi nama saya sendiri gitu ya. Gitu. Saya isi seperti itu. Ya. Kemudian setelahnya apa lagi? Udah selesai satu form. Formnya seperti itu aja. Ini kalau kita mau coba eksekusi untuk form yang satu ini, nanti kalau kita jalankan kira-kira akan muncul hasilnya seperti di scene yang di sini gitu ya. Ini form yang saya buat tadi. Username isinya ada nomor. Gitu. Ini bisa kita ganti dengan yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat sedikit lebih kompleks ya. Kita tambah form yang kedua. Misalnya yang kedua itu saya ingin tambahkan label yang kedua. Masih menggunakan label. Yang kedua itu namanya password gitu ya. Password. Oke. Nah, di bawahnya saya juga pakai input type. Type-nya itu berupa teks juga gitu ya. Namanya misalnya PWD password gitu ya. Ada ID-nya juga, saya kasih password itu. Nah, kemudian ada value-nya. Nah, value ini sendiri ini tidak harus kita definisikan sebenarnya ya. Ini bisa diambil dari database atau bisa dari hal yang lain. Ini value saya kosongkan aja gitu ya. Labelnya password. Nah, ini kalau kita jalankan, saya pindah sini ya, ke sini. Ini nanti bentuknya akan jadi seperti ini, ke samping ya. Ada dua username, ada password. Nah, kalau misalnya saya ingin ganti itu jadi, saya ingin ganti itu supaya bisa spasi ke bawah, itu caranya gimana? Ya gampang, kita tinggal kasih enter. Enter itu bisa menggunakan BR ya. Kita BR. Ya, itu aja. Dan tinggal ini kita bisa eksekusi lagi seharusnya. Ya, kalau kita eksekusi lagi maka dia akan jadi lebih kurang itu jadi pindah ke bawah ya. Tentu ini nanti perlu diatur spasinya juga ya biar lebih menarik dan lebih bagus gitu ya. Tapi secara secara dasar, secara konsep ini adalah cara kita untuk membuat suatu form ya, suatu form sederhana lah kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya lagi gitu ya. Nah, biasanya setelah kita buat form itu ada tombol submit gitu ya. Ya, ada tombol submitnya. Ya. Submit itu sendiri itu juga biasanya berupa input type ya. Ini kalau ingin beri spasi yang banyak tadi di bawahnya tinggal kasih BR aja gitu ya. Misalnya di bawah labelnya juga dikasih BR biar dia enter. Tapi nggak apa, lanjut aja ya. Input ya, input type-nya berupa submit. Nanti yang akan muncul itu adalah berupa button submit. Button submit di sini saya nggak pakai name, saya pakai value aja. Value-nya apa? Value-nya submit. Udah selesai. Ini kalau kita jalankan lagi ya, lebih kurang nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Kita reload ya. Nah, ada button submitnya gitu ya. Ini kalau kita ketikkan username passwordnya itu dia bisa ngirim data. Ngirim datanya mau ke mana? Atau mau ke database kah? Atau mau ke yang lain ya, bikin ke halaman itu aja itu juga boleh ya. Nah, ini untuk form standar. Di password juga kita bisa seperti itu. Nah, sebenarnya untuk form password dia punya input type tersendiri ya. Untuk password itu dia punya input type namanya itu berupa password gitu ya. Satu contoh misalnya untuk input type-nya password itu kita bisa ganti jenis input type-nya itu jadi password. Misalnya di sini password ya. Ini kita bisa ganti jadi password. Ini saat kita save. Kemudian kita jalankan lagi gitu ya. Kita reload, saya ganti save lagi. Oke. Kita reload. Nah, angka yang kita ketikkan di sini ini jadi tidak terlihat. Ini namanya input type passwordnya. Ini nanti akan sangat berguna saat kita memang benar-benar butuh input yang password. Nah, selain dari itu juga ada bentuk yang lain sebenarnya ya. Ada namanya input type-nya itu berupa email ya. Misalnya untuk username-nya kita mau pakai spesifik itu email. Input type-nya ini bisa kita ganti jadi email.
Nah, apa yang terjadi kalau ini kita ganti ke sini? Nah, ketika dijalankan, nanti dia hasilnya kira-kira akan jadi ini. Kalau kita ketikkan sesuatu, kita klik submit, dia tidak akan nerima karena input type-nya berupa email gitu ya. Jadi dia akan minta ada add-nya gitu ya. Nah, ini input type khusus untuk bagian teks yang nerima masalah email untuk inputannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, selain dari input type berupa teks, ada lagi input type yang jenisnya berbeda gitu ya. Baik, kita coba yang button dulu ya. Ada input type itu berupa radio button namanya. Ya, coba. Nah, misalnya ini udah ya, saya tambah lagi ke bawah ya biar apa ya? Biar muat satu halaman semua. Oke, ini saya kasih spasi BR gitu ya. Oke. Oke. Nah, misalnya saya tambah input type lagi gitu ya. Input type ini berupa eh, radio. Nah, ini isinya nanti akan jadi radio button. Name-nya misalnya ya, boleh apapun lah, misalnya hobi gitu ya. Kemudian value-nya apa misalnya? Memancing. Ini kalau ini yang diklik nanti dia akan jadi memancing gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita beri label. Ada labelnya. Nanti kalau nggak ada labelnya, dia cuma akan jadi seperti ini. Ini kita bisa menjalankan gitu ya. Nanti dia munculnya itu berupa kosongan saja seperti ini. Bulat satu gitu ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Oke, nah kita bisa kasih label. Labelnya misalnya hobi yang pertama misalnya memancing nih. Oke, nah setelah itu apa? Setelah itu kita bisa nambah input lagi. Saya tambah sampai 3 gitu ya. Input type ini berupa radio lagi ya. Ini kita tambah beberapa sampai 3. Name-nya apa misalnya disesuaikan aja. Kemudian value-nya ini apa misalnya menulis. Ada yang hobinya menulis gitu ya. Kita masukkan label lagi. Ini labelnya menulis gitu ya. Pertama yang terakhir itu input type-nya masih berupa radio juga. Name-nya kita masukkan aja. Untuk value-nya kita masukkan berupa olahraga misalnya gitu. Olahraga. Tambah label satu lagi. Ini olahraga. Nah, udah. Ini kita bisa coba jalankan bagian ini. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau ini yang dijalankan, nanti dia akan muncul. Kira-kira jadi seperti ini gitu ya. Ini namanya adalah radio button. Kita bisa milih gitu ya. Ini saya set bisa milih semua gitu ya. Sebenarnya radio button itu fungsi utamanya itu adalah untuk milih salah satu gitu ya. Nah, kita bisa centang salah satu mana yang milih salah satu mana bagian yang akan kita lakukan gitu ya, atau mana yang jadi hobi kita gitu ya. Nanti akan berbeda dengan select button. Nah, sekarang kita coba. Yang selanjutnya itu kita buat select button. Nah, select button itu bentuknya seperti apa? Nah, select button atau bahasanya itu disebut dengan checkbox gitu ya. Checkbox itu ini saya tambah di bawah lagi ya. Saya kasih BR kali. Ini masih berupa input type. Ini berupa namanya adalah checkbox gitu ya. Checkbox. Nah, oh
ini namanya kita berikan tadi ya. Ini namanya yang tadi itu tulis misalnya ya. Ini namanya oh ya, oke, lanjut ke sini. Ini name checkbox yang pertama misalnya sepeda, SPD gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada value-nya sepeda. Lanjut, di sini kita bisa berikan label. Itu berupa labelnya misalnya sepeda. Kita tambah lagi input type yang selanjutnya itu masih checkbox ya. Ini name-nya misalnya berenang, BRN. Value-nya berenang gitu ya. Label berenang. Oke, yang terakhir input type apa misalnya berenang, hiking, maka value-nya masih hiking. Nah, ini kita buat labelnya hiking. Udah, ini kalau kita jalankan nanti akan muncul oh maaf, input type-nya ini checkbox ya. Ini kalau kita jalankan nanti dia akan muncul lebih kurang jadinya di sini. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada sepeda, berenang, sama hiking. Ini namanya checkbox ya. Berbeda dengan radio button. Radio button itu kita bisanya milihnya salah satu. Kalau saya milih olahraga ya sudah olahraga yang terpilih gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuk form yang sering digunakan di dalam HTML. Ya. Nah, selain dari itu ada lagi beberapa form yang bisa digunakan ya. Ada form-form yang lebih spesifik ya. Kalau untuk teks misalnya dalam skala besar kita bisa gunakan teks area ya. Tapi secara general kita harus paham penggunaan form ini, terutama di bagian actionnya ya. Jadi form itu bukan cuma sekedar form yang ada, tapi ada bagian actionnya. Akan dibawa kemana form ini gitu ya, akan diproses di bagian mana. Oke, itu saja untuk praktikum HTML kita bagian kedua ini. Kita akan bahas di bagian yang selanjutnya lagi. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.